Putri Sembada, Bab 3, Pasar dan Rahasia. Pagi itu, udara malam seperti biasa sejuk, tapi ramai dengan suara motor, klakson angkot, dan teriakan pedagang sayur yang mempromosikan dagangannya. Di rumah kecil bercat hijau pastel di daerah Lowokwaru, Raras Prabawati, or Rara bagi semua orang yang kenal, baru saja selesai sarapan ketika ibunya, Bu Lastri, mengembuskan napas panjang sambil memandang daftar belanja. "Rara, tolong ke pasar besar." "Iya," kata Bu Lastri, menyerahkan secarik kertas. "Ini ada yang kurang buat masak rawon nanti sore." Rara yang masih memakai kaos kebesaran bergambar kelinci langsung mengernyit. "Rawon, kan kemarin baru soto, Bu." "Nggak bosan, orang rawon sama soto beda, nduk. Lagian, mungkin Kasa mau mampir malam ini, sekalian makan. Masa kita jamu cuma pakai mie instan?" Nada suara Bu Lastri terdengar seperti perintah militer yang dibungkus senyum keibuan. Mendengar nama Kasa, sahabat masa kecil sekaligus Krus yang tidak tahu diri itu, Rara mendadak terdiam. Dada terasa sedikit berdebar, tapi bukan karena romantis, lebih kecanggung karena Kasa akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaannya di kepolisian, dan Rara jarang bertemu. "Ya udah deh," gumam Rara, mengambil tote bag kain dan sandal jepit. "Tapi kalau aku pulang telat, jangan marah, Bu. Pasar itu kan suka macet jalannya." Pasar besar pagi itu seperti lautan manusia. Aroma sayur segar bercampur bau ikan asin, kopi, dan sedikit aroma keringat orang yang berdesakan. Rara melangkah pelan, mencoba fokus pada daftar belanja, daging sapi, bawang merah, bawang putih, kluwek, daun bawang, dan sambal pecel titipan tetangga. Tiap lewat lapak, pedagang menawari dengan suara nyaring. "Dagingnya baru potong, Mbak. Bawangnya murah, manis, nggak bikin nangis. Pecelnya bikin mantu balik ke mertua." Rara cuma tersenyum dan sesekali mengangguk, berusaha menghindar dari tawaran yang terlalu agresif. Tubuhnya yang mungil membuatnya harus sedikit berjinjit untuk melihat dagangan di balik kerumunan. Saat sedang menawar daging sapi di kios Bu Sarni, telinganya menangkap suara jeritan kecil di ujung lorong. Suara itu diikuti teriakan panik, "Minggir! Minggir!" Rara menoleh dan melihat sebuah gerobak sayur, besar, penuh muatan, meluncur cepat dari tanjakan kecil di lorong pasar. Roda sebelah kirinya tampak longgar, membuat gerobak itu oleng. Yang lebih buruk, tepat di jalurnya ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahun, berdiri terpaku sambil memegang balon merah. Ibunya, yang sedang membayar di kios sebelah, belum menyadari bahaya itu. Detik itu, insting Rara mengambil alih. Kakinya melesat tanpa pikir panjang. Ia menyelip di antara orang-orang, melewati tumpukan karung beras, dan dalam sepersekian detik sudah berada di depan gerobak. Dengan kedua tangannya, ia menahan gerobak itu, yang beratnya jelas lebih dari cukup untuk menjatuhkan 3 orang dewasa. Semua terjadi begitu cepat. Roda berdecit, kayu gerobak bergetar, dan muatan sayuran berguncang hebat. Tapi Rara berdiri tegak, wajahnya meringis menahan tenaga yang keluar secara alami. Gerobak itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari anak kecil itu. Orang-orang di sekitar menatap dengan mulut ternganga. Bahkan si penjual daging, Bu Sarni, menjatuhkan pisau potongnya. "Astaga, kuat banget," seru seorang bapak yang sedang membeli bawang. "Itu gerobaknya berat loh, isinya penuh. Dia, mungil gitu bisa nahan. Kok kayak di film?" Rara cepat-cepat memeriksa anak kecil itu. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya sambil tersenyum. Anak itu mengangguk pelan, matanya masih melebar karena kaget. Ibunya langsung datang, memeluk erat anaknya dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sementara itu, beberapa pedagang mulai berkerumun, penasaran. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan klik-klik-klik, mulai memotret atau merekam. Rara mendadak sadar, ini bahaya. Bukan bahaya karena gerobak tadi, tapi karena ia baru saja pamer kekuatan di tempat umum. "Oh, itu cuma kebetulan aja, kok. Gerobaknya nggak seberat kelihatannya." Rara mencoba tertawa canggung, tapi suaranya malah terdengar tinggi dan kaku. Ia cepat-cepat menyerahkan gerobak itu kembali ke pemiliknya dan melangkah pergi, pura-pura sibuk membuka ponselnya. Rara mempercepat langkah, menembus lorong demi lorong. Ia sempat mampir sebentar di kios bumbu untuk membeli kluwek, lalu langsung membayar semua belanjaan dan keluar dari pasar. Begitu sampai di luar, napasnya sedikit memburu. "Astaga, hampir aja," gumamnya. Ia melirik sekeliling,
memastikan tak ada orang yang mengejarnya untuk bertanya-tanya. Namun jauh di belakang, di antara kerumunan, ada seorang pemuda berjaket hitam yang menurunkan ponselnya setelah merekam semuanya. Matanya mengikuti Rara hingga ia menghilang di tikungan. Setiba di rumah, Bu Lastri sudah menunggu di teras sambil mengupas bawang. "Kok cepat, biasanya ke pasar itu bisa setengah hari kalau kamu yang belanja," sindirnya. "Ya, kebetulan gak banyak yang antre," jawab Rara, menaruh belanjaan di meja. Ia berusaha bersikap biasa, tapi tangannya sedikit gemetar saat mengambil minum. Bayangan gerobak tadi terus berputar di kepalanya, bersama tatapan orang-orang di pasar. Rara tahu, kejadian itu seharusnya tidak boleh terjadi. Ibu selalu bilang, kekuatanmu itu bukan buat pamer. Gunakan kalau benar-benar terpaksa. Dan sekarang, ia tak yakin apakah tadi terpaksa atau ia hanya panik. Malam itu, hujan tipis-tipis mengguyur Malang. Udara jadi semakin dingin, dan aroma tanah basah merembes lewat jendela yang sedikit terbuka. Di ruang tamu rumahnya, Rara duduk selonjoran di sofa sambil memeluk bantal. Televisi menyala, tapi perhatiannya tersedot ke ponsel yang tak berhenti bergetar. Awalnya ia pikir itu hanya grup WhatsApp kampus yang sedang ramai bercanda, tapi ketika membuka layar, hatinya langsung tercekat. Notifikasi Instagram. "Rara, ini kamu bukan? Terkenal nih jadi Wonder Woman pasar besar. Woi, kuat amat, Beb." Diikuti tautan video. Dengan tangan agak gemetar, Rara menekan tautan itu. Muncullah video berdurasi 18 detik, gerobak sayur meluncur deras, seorang anak kecil berdiri di depannya, lalu BRUK, seorang cewek mungil berkaus biru, ya, jelas itu dia, melompat dan menahan gerobak dengan kedua tangan. Gerobak berhenti mendadak, orang-orang teriak kaget, dan si cewek, alias Rara, tersenyum kikuk sebelum kabur dari kamera. Video itu sudah diunggah ulang oleh akun gosip lokal. Jumlah tayangan, 37.000 views hanya dalam 3 jam. Komentar, "Jangan tanya, super cewek ini asli Malang. Gile, kuat banget, mana lucu lagi. Kayaknya ini editan deh, nggak masuk akal. Tolong tag orangnya, mau ngajak masuk kompetisi tarik tambang. Cewek idaman cowok-cowok lemah tulang." Rara menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, mati aku." Sayangnya, doa untuk mati sejenak tidak dikabulkan. Dari dapur, terdengar suara langkah kaki mendekat. Bu Lastri muncul sambil membawa mangkok berisi pisang goreng, wajahnya datar tapi matanya, itu tatapan seorang ibu yang sedang menghitung semua kebohongan anaknya. "Rara," suaranya pelan tapi tegas. "Ini video di Instagram, kamu ya?" Rara refleks menggeleng, terlalu cepat. "Bukan, mirip sih, tapi bukan aku." Suara tawa kecil nyaris lolos dari Bu Lastri, tapi ia menahannya. "Oh, jadi di Malang ini ada 2 orang cewek mungil, rambutnya sebahu, kaus biru, dan tote bag kelinci, yang kebetulan juga kuat nahan gerobak penuh sayur." "Kebetulan banget, ya." Rara mengerucutkan bibir. "Ya, dunia itu luas, Bu." "Luas sih, tapi Malang gak seluas itu, nduk." Bu Lastri duduk di sampingnya. "Ibu udah bilang berapa kali, jangan pamer kekuatan. Apalagi di tempat rame. Nih buktinya, sekarang semua orang heboh." "Aku nggak pamer, Bu. Aku cuma refleks nolong anak kecil." Rara memeluk bantalnya erat-erat, mencoba menghindar dari tatapan ibunya. "Kalau aku biarin, nanti aku nyesel seumur hidup." Bu Lastri menarik napas panjang. Ada sedikit rasa bangga di matanya, tapi ia menyembunyikannya di balik nada khawatir. "Ibu ngerti, tapi orang-orang gak akan lihat dari niatmu. Mereka cuma akan tanya, kenapa cewek sekecil kamu bisa segitu kuatnya." Ponsel Rara terus berbunyi. Kali ini bukan hanya dari teman kampus, tapi juga nomor tak dikenal yang mencoba menghubungi. Ia memutuskan mematikan notifikasi, tapi rasa cemas itu tetap menempel seperti lem. "Bu, kalau misalnya video ini makin nyebar, gimana?" tanyanya lirih. "Ya kamu siap-siap aja ditanyain orang," jawab Bu Lastri sambil berdiri dan kembali ke dapur. "Dan siap-siap juga, mungkin orang-orang yang gak seharusnya tahu, akan tahu." Rara mengernyit. "Maksudnya?" Tapi Bu Lastri tidak menjawab, hanya sibuk membalik pisang goreng di wajan. Di sebuah ruangan remang-remang, jauh dari rumah Rara, laptop terbuka menampilkan video yang sama.
Seorang pria berjaket kulit menontonnya berulang-ulang, memperhatikan setiap detail gerakan Rara saat menahan gerobak. Ia memutar ulang bagian gerakan tangan, ekspresi wajah, hingga cara Rara berpijak. Lalu ia tersenyum tipis, menarik gumamnya, sebelum menekan tombol save dan menyimpan video itu ke folder bertanda Project Singhasari. Sementara itu, Rara berbaring di ranjangnya, lampu kamar dipadamkan kecuali lampu meja belajar yang redup. Ia menatap langit-langit, pikiran melayang. Bagian dirinya yang polos berharap semua ini akan hilang besok, bahwa orang-orang akan cepat bosan seperti halnya tren konyol di media sosial. Tapi bagian lain, merasa ada yang berbeda. Ada tatapan di pasar tadi yang terasa terlalu fokus. Rara memeluk bantal guling, mencoba menghibur diri. Ya sudahlah, yang penting besok kuliah, belajar, hidup normal. Tapi bahkan saat memejamkan mata, ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan benar-benar normal lagi.